Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ramadan At-Taqwa Putri, berlian berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Pecinta At-Taqwa Putri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman Islam sehingga kita bisa berada di zaman seperti sekarang ini. Pecinta At-Taqwa Putri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan Ramadan kali ini pada tahun 1443 Hijriah kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi keilmuan, meningkatkan keimanan kita di bulan suci yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah. Pecinta At-Taqwa Putri Official, pada kesempatan hari ini telah hadir di samping saya, di hadapan kita semua, Ustadzah Hajah Rifkiati Mas'ud MA, yang akan memberikan materi, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai puasa dalam perspektif fikih. Ya, beliau adalah seorang guru di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, mengampu pelajaran fikih dan usul fiqh, dan juga sekaligus dosen di STAI dan Ma'had Ali At-Taqwa. Ya, Assalamualaikum Ustadzah Yati. Waalaikumsalam Ustadzah Sari. Ya, Ustadzah Yati, saat ini kita berada di ruangan yang terbuka seperti ini ya, kita berada di ruangan DPR Ustadzah. Apa tuh? Di bawah pohon rindang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dengan angin yang sepoi-sepoi kita bincang-bincang bagaimana tentang pelaksanaan puasa, khususnya pada qadha dan fidyah. Ya, Ustadzah Yati, sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun sebagai manusia yang lemah, pasti ada saja halangan-halangan yang menghalangkan mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Secara definisi, mereka harus membayarkan kewajiban itu dengan mengqadha atau dengan membayar fidyah. Untuk bagi pemirsa mungkin ada yang ingin tahu ya, bagaimana apa sih secara definisi qadha dan fidyah itu? Ya, baik, terima kasih Ustadzah Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu adalah merupakan kewajiban bagi orang yang beriman, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim. Dan sebagaimana yang sudah kita fahami, apabila suatu kewajiban kita tinggalkan, maka ada namanya kewajiban untuk menggantinya, yang mungkin dalam istilah fikih itu dinamakan sebagai qadha ya, atau fidyah. Dan juga sebenarnya ada lagi istilah yang satu lagi yang dinamakan sebagai kafarah ya. Jadi sebagaimana yang tadi ditanya oleh Ustadzah Sari tentang apa sih definisi daripada qadha tersebut ya. Qadha adalah mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan di hari-hari selain daripada bulan Ramadan ya, sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi sebelum datang Ramadan berikutnya maka sudah diwajibkan untuk mengqadha puasa atau mengganti puasa. Kemudian fidyah itu adalah mengganti puasa dengan cara memberi makan fakir miskin. Nah, sementara kafarah adalah menebus daripada pelanggaran yang membatalkan untuk tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar yang namanya kafarah ya. Nah, beda antara fidyah dengan kafarah. Kalau qadha kita sudah paham ya, tadi mengganti dengan cara berpuasa lagi ya, tetapi kalau fidyah dan kafarah ini hampir mirip gitu, karena ada istilahnya memberi makan daripada fakir miskin ya. Untuk fidyah itu adalah apabila orang yang meninggalkan puasanya karena ada udzur syar'i. Ya, udzur syar'i itu misalkan dia sakit ya, ataupun karena dia hamil atau menyusui sehingga dia meninggalkan puasanya, dan mungkin ada pendapat daripada fuqaha yang dia harus membayar selain qadha, dia juga harus membayar fidyah ya. Tetapi kalau kafarah ya, kafarah itu adalah suatu bagaimana dia bisa menebus pelanggaran membatalkan puasanya. Dan ini termasuk dosa besar karena dia sengaja ya, biasanya sengaja membatalkannya. Contohnya misalkan seperti orang yang melakukan hubungan suami istri atau jima di siang hari pada bulan Ramadan
Nah, dan untuk qada serta fidyah ini atau kafarah wajib ya bagi orang yang memang mukallaf ya, sehingga yang mampu untuk melakukannya, sehingga mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti puasa itu baik dengan qada ataupun fidyah ataupun kafarah, tergantung daripada kondisinya masing-masing. Jadi kalau secara spesifik mungkin bisa disebutkan siapa-siapa saja sih orang-orang yang harus yang diwajibkan untuk membayar qada dan siapa saja yang fidyah serta kafarah. Baik, orang yang membayar qada tentunya adalah semua ataupun orang-orang yang beriman ya, tentunya yang diwajibkan untuk berpuasa yang meninggalkan puasa Ramadan ya, dengan udzur syar'i atau tidak dengan udzur syar'i, maka dia wajib untuk membayar qada. Dan tentunya dia masih punya kemampuan secara fisik ya untuk bisa melakukan puasa qada di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang sehat walafiat. Makanya orang yang tua gitu ya, yang dia mungkin sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dia tidak diwajibkan untuk mengqada. Nah, fidyah, untuk kewajiban fidyah ini ada beberapa kriteria ya, ada 5 kriteria orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah ya, di samping tentu juga mungkin dia harus membayar qada ya. Yang pertama adalah orang yang tua renta, orang yang sudah tua, maka di sini kakek nenek gitu yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi untuk mengqada puasanya, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu sejumlah 1 mud ya daripada makanan pokok setiap hari, tergantung dari berapa hari dia meninggalkan puasanya. Kemudian atau sejumlah ya dari hari-hari di mana dia meninggalkan puasanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit ya, orang yang sakit dan sakitnya itu sudah sulit untuk disembuhkan, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan qada puasa. Oleh karena itulah maka diwajibkan menggantinya dengan membayar fidyah, karena dia sakitnya sulit untuk disembuhkan. Ya misalkan mungkin dia koma gitu ya, atau mungkin stroke ya, dan penyakit-penyakit yang mungkin dia tidak, dokter itu tidak membolehkan dia untuk berpuasa, sehingga dia wajib membayar fidyah ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui ya, wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini juga boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan ya, karena mungkin disebabkan kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri, kesehatannya ya, atau mungkin dia khawatir juga terhadap anak yang disusuinya atau janin yang ada di dalam kandungannya ya, sehingga dia dibolehkan untuk dia tidak berpuasa ya, tetapi tetap harus membayar qada ya. Tetapi di sini dalam madzhab Syafi'i ada perinciannya, Ustazah Sari. Ada perinciannya penyebab dia tidak membayar, penyebab dia tidak berpuasa itu apa gitu ya. Jadi alasannya apa dia tidak berpuasa? Yang pertama, kalau dia tidak berpuasa Ramadan disebabkan karena kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap dirinya dan sekaligus terhadap janin dalam kandungannya dan anak yang sedang disusuinya, maka dia hanya diwajibkan mengqada puasanya, tidak wajib membayar fidyah gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia khawatir hanya terhadap anaknya saja yang disusui atau janin dalam kandungannya, maka dia wajib membayar qada sekaligus juga membayar fidyah. Itu dalam madzhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, yang wajib membayar fidyah adalah orang yang dia meninggal ya, orang yang meninggal, orang yang wafat, tetapi dia masih meninggalkan kewajiban mengqada puasanya gitu. Jadi belum sempat mengqada puasanya. Nah, yang seperti ini di dalam madzhab Syafi'i itu ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang dinamakan sebagai qaul qadim ya. Qaul qadim itu artinya adalah fatwa-fatwanya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak ya. Kemudian yang kedua qaul jadid ya, dinamakan qaul jadid, yaitu fatwa-fatwanya Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir atau sudah keluar daripada Irak sampai beliau wafat. Nah, itu ada 2 fatwa yang berbeda ternyata dari madzhab Syafi'i sendiri atau dari Imam Syafi'i itu sendiri. Apa pendapat Imam Syafi'i di dalam qaul jadid? Dalam qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang wafat
kemudian dia masih meninggalkan tadi ya puasa qadha-nya, artinya dia belum sempat mengganti puasanya, maka di sini ahli warisnya hanya diwajibkan membayar fidyah, ya, hanya wajib membayar fidyah dari tirkah atau peninggalan harta. Ya, harta yang ditinggalkan dari warisannya maksudnya di sini. Jadi kalau dia meninggalkan warisan dan warisannya itu cukup untuk membayar fidyah, maka bayarkan fidyahnya. Siapa yang membayarkan? Yaitu ahli warisnya. Ya. Kemudian ada nggak dalilnya gitu ya? Ya tentu ada ya. Dalilnya adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, man mata wa alaihi siyamun ya falyut'im, ya, falyut'im makana kulli yaumin miskin, ya, miskinun. Jadi barang siapa man mata, barang siapa yang meninggal dan dia masih punya kewajiban berpuasa, maka hendaklah dibayarkan fidyahnya. Falyut'im artinya berikanlah makan gitu ya, dibayarkanlah fidyahnya, ya, setiap harinya itu adalah satu orang miskin. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya, yaitu ada yang mengatakan satu mud, ya, satu mud. Nanti mungkin kita jelaskan lagi untuk yang selanjutnya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Syafi'i sendiri dalam qaul qadim, ya. Qaul qadim artinya tadi fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, ketika beliau berada di Irak maksudnya, yaitu bahwa orang yang wafat dan dia masih meninggalkan puasa qadha, belum membayarkannya, maka dia wajib, maka ahli warisnya maksudnya di sini wajib untuk mengqadhakannya. Ada dua opsi sebenarnya, ya. Ada dua opsi ya, pendapat yang qaul qadim ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah boleh mengqadhakannya. Jadi ahli warisnya itu mengqadhakan siapa? Mayit ini gitu ya. Jadi puasa. Kemudian boleh juga mengambil opsi kedua, yaitu dia membayarkan fidyah, ya, untuk si mayit ini, dan tentunya sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, fidyahnya itu harus diambil dari harta peninggalannya, jadi harta warisannya. Ya, jadi kalau hartanya itu cukup untuk membayar fidyah, maka bayarkan ya fidyahnya. Jadi kalau menurut saya pendapat qaul qadim ini sebenarnya lebih unggul ya, selain juga ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Rasulullah bersabda, dan ini muttafaq alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man mata fa alaihi siyamun, ya, shoma anhu waliyuhu, ya, barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa Ramadan yang belum dilaksanakan, maka hendaklah, ya, ahli warisnya atau walinya itu mengqadhakannya gitu ya. Shoma anhu waliyuhu, berpuasa ya oleh walinya. Jadi ini menjadi dalil opsi yang pertama, yaitu harus mengqadhakannya. Kemudian dalil yang membayar fidyah apa? Seperti yang tadi, falyut'im, ya, falyut'im makana kulli yaumin ya miskin. Jadi berikanlah makan kepada orang miskin itu setiap harinya adalah satu orang miskin atau satu mud, ya. Nah, ini merupakan kewajiban wajib fidyah bagi orang-orang, ya, yang diwajibkan membayar fidyah. Yang keempat, kemudian yang kelima, ada 5 sebenarnya. Yang kelima ini terakhir ya, dari orang-orang yang wajib membayarkan fidyah, yaitu orang yang meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan qadha puasa Ramadan karena sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, sampai datang Ramadan berikutnya. Ini juga disebabkan barangkali karena kelalaian gitu ya. Karena udah tahun kemarin hamil lagi. Iya, gitu, karena begitu juga. Atau mungkin karena dia kelalaian, saking enaknya gitu ya, tidak berpuasa selama 11 bulan, tahu-tahu udah ketemu Ramadan. Iya, udah ketemu Ramadan lagi gitu. Maka ya, yang seperti ini ya, di sini ada 2 pendapat juga ya, bahwa ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat tuh. Ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau madhab jumhur ya, madhab jumhur itu mengatakan bahwa madhab jumhur ini artinya madhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, orang ini harus membayar qadha dan fidyah sekaligus. Karena kelalaian. Karena dia telah lalai lah, menunda-nunda ya, tidak ada udzur ya. Ini yang lalai ya, yang lalai. Kalau tadi misalkan dia hamil baru 5 bulan lahir, hamil lagi sampai dia nggak bisa qadha,
sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan sebagai udzur syar'i. Yang seperti ini hanya mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Ya, nanti kodoknya kapan? Kodoknya ya nanti kalau dia sudah ada keleluasan waktu gitu untuk dia mengkodoknya, ya. Tetapi bagi orang yang lalai, ya, ketika bagi orang yang lalai membayar kodok puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka orang ini harus membayar dua tadi, yaitu membayar kodoknya juga, dan yang kedua harus membayar fidyah. Dua, ya. Itu, ya. Jadi, nah, kalau madhab Hanafi, tadi madhab jumhur ya, madhab Hanafi katanya cukup mengkodok puasa saja, ya, tapi tidak membayar fidyah, ya, baik orang yang tadi lalai ataupun orang yang tadi punya udzur syar'i untuk meninggalkannya. Gitu. Itu ada expirednya nggak Ustazah ya? Ada expire mungkin ya kayak tadi apa namanya, karena hamil, terus kemudian ketemu hamil lagi gitu, yang memang udzur syar'i, terus ada nggak sih batas waktu dia mengkodok itu, ada nggak? Secepat mungkin ya, maksudnya secepatnya mengkodok puasa atau membayarkan fidyah puasa itu harus secepatnya kita lakukan. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan kalau memang kita kan kadang-kadang kalau bulan Syawal itu puasa Syawal ya, kadang ada yang puasa Syawal dulu, itu baru kodok gitu kan ya. Jadi mulai tanggal 2 itu mulai ada puasa Syawal. Tetapi jumhur ulama mengatakan alangkah lebih baik kodok dulu ya, baru puasa Syawal ya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan ya nggak apa-apa gitu, itu pilihan, karena kodok itu kan waktunya panjang sampai nanti bulan Sya'ban lah istilahnya gitu ya, sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi secepatnya. Terus kalau tadi katanya ada expirednya, ya enggak, tergantung tadi kondisi dia. Ya, kalau setiap tahun dia seperti itu tadi kondisinya hamil, menyusui, enggak sempat kodok, enggak bisa karena dia khawatir terhadap anaknya tadi kan, atau terhadap anak yang disusui atau janinnya, maka sampai waktu di mana dia punya keleluasan dan kesehatan untuk dia melakukan kodok puasa gitu, untuk yang tadi ada udzur syar'i. Tapi bagi yang lalai ya, dia harus bertaubat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, harus bertaubat, berbanyak beristighfar, dan juga menjalankan kewajibannya untuk dia membayar kodok puasanya dan juga membayar fidyahnya sekaligus. Dalam pelaksanaan mengganti kodok banyak seringkali ya terjadi, diharapkan ketika kita ingin Syawal dulu atau kodok dulu nih gitu, atau boleh nggak sekaligus kodok dengan Syawal atau pada puasa-puasa sunnah lainnya, seperti itu ya. Boleh saja sebenarnya ya, kita misalkan mau puasa tapi niatnya harus yang wajib ya, karena kalau kita niat wajib, yang sunnah ikut gitu. Misalkan kita puasa pada bulan Syawal itu niatnya kodok Ramadan. Nah, karena dilaksanakannya pada bulan Syawal, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah Syawal juga, gitu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, gitu. Cuma menurut saya alangkah lebih baiknya kita yang sehat walafiat, gitu ya, supaya kita tidak bakhil dengan ibadah, gitu ya. Jadi kita bedakan, kita antara yang wajib kita laksanakan dulu, kemudian yang sunnah. Tapi kalaupun tadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu, ya boleh-boleh saja kita mengikutinya. Ya mungkin karena repot, ya udahlah kita puasa kodok saja, misalkan seminggu ya. Nah, itu sudah otomatis karena kita di bulan Syawal melaksanakannya, maka kita mendapatkan puasa sunnah Syawal. Sebagaimana juga ketika kita melaksanakan puasa kodok misalkan pada hari Senin, kita juga dapat pahala puasa sunnah Senin ya, dan Kamis misalkan, itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita niatnya wajib, insya Allah yang sunnahnya ikut. Tapi kalau kita niatnya puasa sunnah Syawal, maka yang kodok nggak ikut gitu, yang wajib nggak ikut gitu. Kalau kodok itu bisa digantikan dengan fidyah atau tidak ya Ustazah? Kodok tadi tergantung kondisi ya tadi ya. Seperti misalkan misalkan dia seharusnya mengkodok puasa ya, tapi karena sakitnya terus menerus misalkan, ya seharusnya sakitnya diharapkan awalnya mungkin diharapkan sakitnya itu bisa sembuh ya cepat, tapi ternyata tidak bisa sembuh terus sampai Ramadan berikutnya misalkan, bahkan sampai seterusnya. Nah, yang seperti ini ya cukup membayar fidyah itu, kecuali kalau sakitnya itu bisa disembuhkan. Nah, dan yang tahu ini biasanya mungkin ahli kesehatan ya, dokter ya, medis, dia tahu ini penyakit yang memang ada orang yang tidak boleh berpuasa karena menyebabkan mudarat tadi ya, ataupun masyaqqah tadi, kesusahan, kepayahan bagi orang yang sakit untuk dia bisa melaksanakan itu, sehingga
jangankan puasa Ramadan, jangankan mengqadha puasa Ramadannya aja dia berat gitu ya, sehingga yang seperti ini dibolehkan untuk menggantinya dengan fidyah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ya, jangan sampai lupa untuk menggantikan fidyahnya ya. Betul ya. Makanya kalau bisa kita berwasiat lah ya. Kita nggak tahu usia kita, mungkin kita belum sempat membayar qadha, maka kita berpesan kepada keluarga kita lewat tulisan kah atau apa misalkan, bahwa kita masih punya hutang, sehingga keluarga kita pun bisa melaksanakan tadi fidyah atau mengqadhakannya untuk kita ya. Dan kita juga yang hidup barangkali ya berusaha untuk mencari tahu apakah keluarga kita yang masih mempunyai tanggungan qadha ya, sehingga kita bisa menggantinya baik itu dengan qadha atau membayar fidyah. Nah, mungkin pemirsa At-Taqwa Putri Official juga ingin tahu ya Ustazah Yati, mungkin ada yang belum tahu kan ya, namanya kita berbagi keilmuan. Untuk niat qadha dan fidyah itu sendiri bagaimana cara niat-niatnya? Baiklah, untuk niat mengqadha ya sepertinya sama sebenarnya dengan niat puasa ya, puasa wajib pada umumnya. Kita akan niatnya apa? Ya, pemirsa ya. Jadi niat puasa qadha itu karena memang setiap ibadah itu harus ada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi memang harus ada niat ya setiap ibadah supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi rukun ya di dalam setiap ibadah ya, terutama dalam mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana niat untuk mengqadha puasa ya? Niat qadha puasa itu seperti halnya tadi saya katakan sama seperti puasa Ramadan ya. Jadi nawaitu sauma ghadin an qada'i ya saumi ramadhana atau an qada'i syahri ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Jadi kalau biasanya nawaitu sauma ghadin an adai, jadi adanya kalau ada itu kan dilaksanakan pada waktunya yang diganti dengan kalimat qadha. Jadi nawaitu sauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadhana ya lillahi ta'ala. Nah, itu atau fardhonnya bisa di belakang ya. An syahri ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat qadha. Kalau niat membayar fidyah ini tergantung kategori fidyah yang akan kita lakukan ya. Yang pertama adalah misalkan kita ingin melaksanakan fidyah untuk orang yang tua ya, atau orang yang sakit tadi ya, sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga harus membayar fidyah. Jadi niatnya adalah nawaitu an ukhrija hadzal fidyah li iftari shaumi ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu kalau niat untuk orang yang membayar fidyah ya, dari orang yang tua tadi atau orang yang sakit. Kemudian niat untuk wanita yang hamil atau orang yang menyusui, yang dia harus dibayarkan fidyahnya adalah ya nawaitu an ukhrija hadzal fidyah an iftari shaumi ramadhana lil khaufi ya ala waladi fardhon lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu ya, aku niat untuk mengeluarkan fidyah ya karena berbuka puasa pada bulan Ramadan karena khawatir terhadap anakku ala waladi ya fardhon lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat fidyah puasa orang yang tadi mati, orang yang meninggal, dan yang meniatkan tentunya adalah walinya ya, walinya atau ahli warisnya ya. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija hadzal fidyah an shaumi ramadhana ya fardhon an shaumi ramadhana fulan bin fulan. Jadi fulan bin fulan, siapa namanya ya. Kemudian fardhon lillahi ta'ala. Ya, kemudian ada lagi niat karena tadi apa? Fidyah untuk orang yang mentakhirkan qadha puasa Ramadan. Mentakhirkan ya karena dia lalai, maka niat fidyahnya adalah nawaitu an ukhrija hadhil fidyah an takhiri qada'i syahri ramadhana fardhon lillahi ta'ala. Jadi diniatkan itu ya. Jadi bagi yang bisa bahasa Arab mungkin boleh dihafalkan, bagi yang tidak ya cukup dia mungkin menentukan ya ini fidyah untuk apa gitu, ini fidyah untuk apa. Jadi seperti itu ya niatnya ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya gitu, karena mungkin banyak juga barangkali di antara kita ini yang punya kewajiban sebenarnya membayar fidyah tapi belum tahu bagaimana cara niatnya. Ya, nanti setelah ini bisa diputar-putar terus ya tayangan At-Taqwa Putri Officialnya tentang bincang-bincang kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan pengetahuan. Dan satu lagi Ustazah Yati ya, untuk kadar membayar fidyah
itu seberapa kadarnya, kemudian dialokasikan ke mana, kepada siapa gitu ya, membayar fidyah itu dialokasikan, dan juga fidyah dengan uang apakah diperbolehkan ya. Baik. Jadi ada di dalam fidyah itu ya, kita harus mengetahui kadar dan jenis yang harus dibayarkan apa, karena tidak boleh juga sembarangan kita membayarkan fidyah apa aja gitu ya, karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran itu kan fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, yang dimaksud dengan to'am itu apa ya? Jadi to'am di sini maksudnya adalah makanan pokok ya. Jadi makanan pokok. Nah, kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita ini adalah berupa beras ya. Nah, di sini kalau mungkin di daerah lain atau negara lain itu berupa gandum. Ya. Oleh karena itu, maka di sini kita harus tahu berapa sih ukurannya gitu ya. Berapa sih ukurannya membayar fidyah itu untuk makanan pokok tersebut. Nah, ukurannya adalah di sini ada dua pendapat. Yang pertama saya mengambil yang pertama ada pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, beliau mengatakan bahwa kadar yang dikeluarkan itu adalah sejumlah 675 gram. Ya, 675 gram atau mungkin 6,75 ons ya. Jadi nggak sampai 1 kilo ya. Itu yang harus dikeluarkan. Tetapi menurut Syekh Ali Jum'ah ya, beliau mengatakan ya di dalam kitabnya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah ya, bahwa yang harus dikeluarkan itu hanya 510 gram atau 5,10 on ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai 1 mud tadi, karena kalau di dalam kitab-kitab fikih itu diistilahkannya 1 mud gitu. Jadi 1 mudnya itu adalah segitu ya. Tadi ada dua pendapat gitu di dalam penghitungannya. Ya, pendapatnya Wahbah Zuhaili dan pendapatnya Syekh Ali Jum'ah ya. Kemudian kemana sih kita harus mengalokasikannya gitu ya. Mengalokasikannya seperti yang tadi dalam surah Al-Baqarah ya, yaitu fafidyatun ta'amu miskin, jelas banget di situ disebutkannya orang miskin gitu. Jadi orang miskin dan tentunya fakir miskin ya. Fakir itu kan lebih aula ya, artinya membutuhkannya dibanding orang miskin. Oleh karena itu ya, yang harus kita serahkan fidyah itu yaitu kepada orang yang fakir dan miskin. Hanya itu saja. Jadi tidak boleh ya harta ataupun fidyah itu digunakan untuk asnaf zakat yang lain, nggak boleh gitu, karena dia berbeda. Sudah jelas sekali dalam Al-Quran untuk orang miskin. Kemudian apakah tadi boleh gitu ya membayar fidyah dengan menggunakan uang? Karena kita banyak juga nih ya, di kita ini pengen yang simpel aja gitu, uang gitu ya. Bahkan zakat juga seperti itu juga, kadang-kadang ya kita membayarnya dengan uang, bukan dengan beras ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yang di antara para fuqaha. Pendapat jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya, mengatakan bahwa membayar fidyah wajib dengan makanan pokok tadi ya. Kalau kita di Indonesia berarti beras ya, dengan jumlah tadi ya 1 mud ya, 1 mud setiap hari yang ditinggalkan untuk dia berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafiyah ini yang di dalam kitab Bada'i Sona'i karya Imam Al-Kasani ya, mengatakan bahwa tidak boleh ya untuk membayar fidyah dengan nominal ya, dengan uang ya, dengan uang sesuai dengan dikonversikan gitu ya, uang tersebut dengan tadi to'am. Tetapi di sini Imam Hanafi mengatakan bahwa makanan yang dikonversikan kepada uang tersebut ya, atau uang yang dikonversikan kepada makanan ini bukan makanan seperti makanan pokok, bukan seperti beras ya, seperti itu bukan. Tetapi harus dari makanan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, yaitu ada yang pertama adalah kurma, kemudian yang kedua gandum ya, yang ketiga adalah albir ya, gandum, yang ketiga adalah anggur, dan yang keempat adalah syair. Syair ini jawawut ya, mungkin sejenis daripada gandum tetapi dia beda jenisnya. Nah, 4 ini yang harus dikonversikan ya, yang boleh dikonversikan ke uang gitu ya, untuk dibayarkan ke fidyah. Jadi nggak boleh harga beras misalkan, enggak. Jadi harga apa? Harga anggur, harga kurma, harga gandum tadi gitu ya. Dan berapa ya jumlahnya yang harus dibayarkan? Yang dibayarkan itu kalau untuk kurma, gandum
ya. Dan kalau untuk kurma, jawawut dan anggur ya, maka dia jumlahnya adalah diberikan sebanyak 1 sok ya. 1 sok itu 4 mud. 4 mud. Kita hitung saja tadi ya berapa ya. Kalau mungkin penghitungan dari ulama yang 2 tadi ya, yaitu Wahbah Az-Zuhaili dengan Syekh Ali Juma. Untuk Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan 3,8 kilogram. 3,8 kg. Ya, 3,8 kilogram untuk 1 soknya ya. Jadi diberikan itu. Jadi sejumlah uang kalau diuangkan sejumlah 3,8 kilogram anggur, kurma gitu ya. Syair tadi ya. Tetapi kalau untuk gandum ya, dan apalagi dia berupa tepung misalkan, karena biasanya yang dibuat roti itu kan tepung ya, maka dia harus mengeluarkannya setengah sok saja ya. Setengah sok dari 3,8 berarti 1,9 kilogram ya, kurang lebihnya segitu ya. Ini menurut Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tetapi menurut Syekh Ali Jum'ah ini jumlah 1 sok itu adalah 3,25 kilogram. Berarti setengah soknya adalah kurang lebih 1,625 kilogram. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata untuk diuangkan itu harus tidak dikonversikan ke makanan pokok kita gitu, karena mungkin murah banget gitu harganya kan. Sudah ditentukan juga ya bentuk-bentuk ininya. Jadi Imam Hanafi juga tidak secara mutlak gitu membolehkan menggunakan uang, tapi ada ketentuannya makanan-makanan apa saja yang bisa dikonversikan ke uang untuk dibayarkan fidyah. Ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin untuk bisa nggak sih kita datang ke lembaga gitu ya, untuk bisa lebih kan kalau ada yang mengarahkan gitu ya perhitungannya, kemudian mereka yang menyalurkan, kita mengeluarkan uang gitu ya, boleh ke lembaga, boleh ya. Kan banyak juga amil-amil itu ya. Nah, kita boleh di masjid-masjid di KM misalkan, atau lembaga di Baznas juga boleh gitu ya. Yang lembaga amil zakat itu juga biasanya mereka itu mengumpulkan itu, dan mungkin mereka insya Allah amanah ya untuk memberikan betul-betul sebagaimana yang tadi dialokasikannya ke siapa, dan mereka juga nanti menjelaskan gitu kan ya, yang harus dibayarkan berapa-berapa gitu. Akadnya, niatnya ya. Jadi nah, untuk niatnya ini bisa juga kita niatkan, ada yang mengatakan ketika kita sudah memisahkan beras ini untuk fidyah itu sudah cukup niatnya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ketika kita menyerahkan kepada wakil ya, tadi kepada mentaukilkan supaya membayarkan kepada amil misalkan, kita niatkan bahwa ini untuk fidyah kita gitu. Jadi amil yang menyalurkan. Ya, amil yang menyalurkan. Kebanyakan seperti itu sih ya. Ada juga yang membayarkan sendiri ya, seperti zakat aja gitu. Kalau zakat juga kan boleh kita membayar sendiri ya, langsung kepada mustahik, kepada yang berhak. Miskin. Ya, baik Ustazah Yati, alhamdulillah materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, untuk pemirsa pecinta At-Taqwa Putri tentunya, dan mudah-mudahan sangat dapat membimbing kita dalam melaksanakan qada dan fidyah. Dan tentunya dalam kita menjalankan ibadah puasa kita harus menjaga kesehatan prima kita, kesehatan yang prima. Kalau udzur syar'i mungkin ya kita tidak bisa mengelakkan itu semua ya, agar tidak memperbanyak untuk membayar qada seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan kondisi yang sehat, apalagi dalam situasi pandemi yang belum kunjung usai seperti sekarang, beberapa tahun yang lalu. Dan pemirsa pecinta At-Taqwa Putri Official, Ponpes At-Taqwa Putri, selesai sudah bincang-bincang kita mengenai puasa, perspektif fikih ya, Masya Allah, tabarakallah ya, Ustazah Yati sudah menjabarkan apa itu dari mulai makna, pelaksanaannya, perhitungannya ya. Jangan lupa tadi ya untuk dicatat ya, untuk mencatat. Tapi kalau masih belum pasti boleh mendatangi lembaga-lembaga ya. Terima kasih Ustazah Yati atas perkenannya, sudah memberikan keilmuannya, berbagi keilmuannya tentang qada dan fidyah. Sampai bertemu lagi pecinta At-Taqwa Putri di bincang-bincang materi-materi yang lebih menarik lagi tentunya pada kesempatan yang akan datang. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.